Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat hari libur, hari Minggu yang indah dan yang cerah dan membahagiakan. Semoga hari ini bisa memberikan banyak kebahagiaan, memberikan banyak rezeki, dan tentunya adalah kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah-ibadah kita setiap harinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita menjadi manusia yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan coba jalan-jalan ya. Karena ini adalah hari Minggu dan pastinya jalan cukup sepi karena tidak ada aktivitas kantor. Maka saya gunakan untuk jalan-jalan sambil kita bercerita dan kita mendengarkan apa yang menjadi isu-isu beberapa hari ini. Oke, kita jalan guys. Ya, memang kalau kita melihat dari beberapa berita nasional, ada berita-berita yang cukup hangat ya, diperbincangkan. Salah satunya adalah berita tentang rencana pernyataan dari Dolce Gamalama. Dolce mengatakan bahwa jikalau beliau meninggal, maka beliau ikhlas diurus entah itu perempuan maupun laki-laki. Memang sempat beredar di media sosial tentang kabar miring yang mengatakan bahwa dia mau ingin diurus jenazahnya seperti perempuan, padahal beliau adalah laki-laki. Nah, ini yang sempat beredar dan menimbulkan banyak kontroversi, banyak perdebatan pastinya. Saya sebenarnya lebih mengarah pada hal-hal yang bagaimana kita menjadi warga negara yang baik ya. Pertama, kalau kita menjadi warga negara yang baik, seharusnya kita paham dulu tentang etika kita menjadi warga negara. Bagaimana kita menjadi warga negara yang tahu tentang aturan agama. Ya, di dalam agama itu jelas, memang ada koridornya, ada aturannya. Meskipun juga tidak bisa kita menghitam putihkan seseorang. Misalnya seorang ini dosa kemudian kita menghina dirinya. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak bagus. Ya. Bahwa dia dosa atau tidak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia hanya berikhtiar. Kita beribadah pun beribadah yang baik belum memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan menjadi orang yang diterima ibadahnya. Belum tentu. Apalagi kita menjustifikasi seseorang bahwa ini akan macam-macam. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita warga negara adalah mendoakan saudara-saudara kita, saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air, seiman, bahkan sekemanusiaan agar menjadi orang-orang yang diberi hidayah atau menjadi orang yang bertakwa dan beriman. Maka seharusnya kita perlu merefleksikan diri bahwa Dolce Gamalama itu sebenarnya ikhlas. Dia urus laki-laki maupun perempuan, ikhlas dia. Ya meskipun memang ya kalau katakanlah itu menimbulkan kontroversi, maka ya cukup lah.
perbedaan pendapat itu kita jadikan sebagai sebuah warna, kita dalam bermasyarakat. Jangan kita menjustifikasi bahwa atau apalagi mencaci maki. Ya, kalau kita berbicara aturan agama jelas, itu sudah jelas. Ya, LGBT namanya, itu jelas haram. Tetapi semuanya kan kembali kepada Allah. Bukan kita yang menentukan hakikatnya. Kita hanya diberikan pedoman oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini. Maka kiranya kita jadilah manusia yang bijak, yang selalu mendoakan saudara-saudara kita ya, yang seiman, agar mereka selalu di jalan yang benar. Ya, kalaupun ada yang salah, berikanlah jalan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Saya kira apa yang dikatakan oleh ulama besar di Indonesia, Buya Yahya, itu sangat menyentuhkan. Beliau sudah memberikan guidance, memberikan satu peringatan aturan dalam Islam tentang bagaimana mengurus jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Kalau dia adalah jenis kelaminnya laki-laki pada awalnya, maka diurus layaknya laki-laki. Kalau dia adalah perempuan pada awalnya, awal dilahirkan, maka dia diurus sebagai perempuan. Nah, tetapi ada tetapinya, kita tidak boleh menghina, menghujat, apalagi menjatuhkan harga dan martabat seseorang. Saya kira itu bukan kewenangan kita. Kita hanya menunjukkan jalan yang baik agar seseorang mendapatkan hidayah, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya, saya kira itu ya. Kemudian kembali lagi pada masalah Ustazah Oki Setia, Ustazah Oki ya, yang sampai saya salah sebut, Ustazah Oki yang sempat viral pernyataan beliau tentang KDRT. Ada yang mengatakan bahwa Ustazah Oki itu sedang menormalisasi KDRT itu sendiri. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kenapa harus ditutup-tutupi, KDRT itu bukan aib, kenapa tidak dilaporkan di kepolisian? Harusnya dilaporkan ke kepolisian kalau ada namanya kekerasan dalam rumah tangga. Perlu teman-teman ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu banyak jenisnya, teman-teman. Ada kekerasan fisik juga, ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Ada kekerasan psikis atau psikologi, misalnya dalam berupa tekanan psikologi, ya, dimarahi atau ya diejek. Misalnya diejek dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus, ya. Maka itu adalah bagian dari KDRT juga, gitu. Atau kekerasan ekonomi misalnya tidak diberikan nafkah. Dan ya beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini adalah tidak semuanya KDRT itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ada yang bisa kita tolerir, ada yang bisa sebenarnya kita tidak perlu kita mengumbar di media sosial. Banyak ini masalah di rumah tangga diulas di media sosial, dipublikasi di media sosial. Tentu ini adalah satu contoh yang tidak baik ya. Maka kalau katakanlah itu KDRT-nya dalam ya misalnya berat, misalnya sering dipukul ya, menimbulkan luka atau cedera, itu wajib dilaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada aparat, pada kepolisian. Tetapi kalau itu ya terjadi dalam insiden tertentu, kemudian mungkin hanya
ditampar saja, ya, ditampar kemudian ditampar itu mungkin ada kesalahan yang diperbuatnya. Apakah itu perlu dilaporkan di kepolisian? Saya kira ya kalau hanya satu kejadian saja ya cukuplah ditutupi, diberikan kesabaran dalam menjalani rumah tangga. Jadi tidak semua KDRT itu dilaporkan kepada pihak kepolisian, ya. Ada yang bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, ada yang kita selesaikan pula di ranah musyawarah misalnya, atau bisa juga kita laporkan kepada pihak yang berwajib, tergantung pada masalah yang dialami oleh korban itu sendiri. Jadi tidak semuanya harus dilaporkan, dan ada yang memang itu aib, sifatnya aib, ada yang aib dalam artian begini, kalau itu adalah aib yang menimbulkan dosa, ya tidak boleh kita mempertahankan sebuah aib yang menimbulkan dosa. Kita harus keluar dari aib itu sendiri. Dalam artian bahwa kalau ada kekerasan yang sering terjadi di rumah tangga, entah itu dialami oleh istri maupun anak, ataupun sebaliknya, ya kekerasan dalam rumah tangga kan kebanyakan korbannya adalah perempuan dan istri dan anak-anak itu sendiri. Nah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bijak dalam memutuskan. Kalau itu adalah tidak diberikan nafkah misalnya 1 bulan, ya mungkin karena kondisi suami belum ada pekerjaan atau mungkin pendapatannya belum layak, maka apakah itu kan itu namanya ya kekerasan dalam rumah tangga, tidak diberikan nafkah kan? Atau katakanlah dia namanya disinggung, ya, atau diolok-olok atau diejek, saya kira tidak perlu dilaporkan di kepolisian. Jadi ada kekerasan dalam rumah tangga yang bisa ditolerir dan itu cukup dijadikan sebuah pelajaran, ya. Didoakan kepada suami yang melakukan itu, dan semoga istri atau anak diberikan kesabaran, dan suami juga didoakan agar dia mendapatkan hidayah yang baik. Kalau itu adalah dalam berupa kata-kata verbal, ya. Tetapi kalau misalnya KDRT-nya dalam berupa fisik, nah ini apalagi sudah berat gitu. Maka itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kefatalan gitu. Nah, saya kira harus kita memilah, ya, mana KDRT yang harus kita laporkan kepada pihak yang berwajib, mana KDRT yang sebenarnya ya tidak perlu dilaporkan. Kurang lebih seperti itu, teman-temannya. Dan ya memang ada banyak kejadian, ada suami yang sering mabuk-mabukan, pulang kadang-kadang tengah malam, kemudian dia melakukan kekerasan, ya, menghantam istri kadang-kadang. Tapi istri juga sabar juga dengan itu. Sabar dalam artian dia tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai akses. Tapi lama-kelamaan si istri itu atau si suami itu lama-kelamaan mendapatkan hidayah dari temannya, dari ustaz, dari macam-macam. Makanya doa istri kepada suami dan doa suami kepada istri juga sangat penting. Nah, inilah yang perlu kita jaga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga seharusnya tidak boleh terjadi. Kalaupun terjadi, janganlah berat, ringan aja. Kalaupun terjadi yang ringan, ya sesegera mungkin saling memaafkan. Jangan sampai tahunan tidak saling memaafkan atau bulanan tidak saling memaafkan. Di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk apabila kita bertengkar, ya paling lama 3 hari kita bertengkar.
bukan kita membuka lembaran baru agar kita